Halo guys, kembali lagi di channel 87 Beret. Di kesempatan kali ini kita ada project lagi, yaitu ini ada mesin Vario 150 motornya ini. Nah, motor ini mau di bore up ke 63. Ini kita jelasin dulu part-partnya apa aja. Yang pertama, ini untuk yang mesin bagian bawah itu masih standar semua. Jadi untuk probe as, terus tang piston masih standar. Terus untuk bloknya sendiri ini pakai BRT 63 yang seramik. Terus pistonnya juga pakai BRT, tapi kita bubut sendiri, bukan beli jadi gitu, enggak, kita jadi coak-coakannya kita buat sendiri. Setelah kita fitting piston dengan head, nah ternyata businya itu agak nabrak ke bagian piston. Makanya di sini kita custom, kita buat coakan busi. Lalu kita buat parit juga di samping coakan piston yang untuk busi, kita buat parit. Supaya apa? Supaya ledakan piston itu merata. Jadi nggak cuman di busi Vario itu kan di pinggir, jadi nggak cuma ledakan bahan bakar itu besarnya di pinggir, makanya kita buat parit supaya lebih merata. Lalu untuk per klepnya ini kan pakai apa mas? Ini kemarin pakai Moto One ya, untuk berklepnya pakai Moto One. Terus ini nokennya pakai BRT juga, serinya R3. Jadi untuk noken sendiri kami udah mengalami beberapa kasus. Untuk Vario, untuk noken seri R itu memang harus di custom ya. Sebenarnya semua, kalau ada semua itu untuk Vario beat itu ada modifikasi sedikit di nokennya, yaitu di bagian ini dekompresinya BRT itu di sini ada pernya. Nah, BRT itu terlalu keras banget untuk per dekompresinya. Jadi kadang motor tuh di stasioner kayak ada tak. Nah, terus mau naik agak susah. Nah, itu karena per dekompresinya yang terlalu keras. Nah, solusinya kita modifikasi sedikit, kita kurangin ulir pernya 1, jadi lebih ringan, dekompresinya tetap main, jadi tetap aman buat mau di starter tetap bisa. Nah, lalu untuk bagian RR-nya sendiri, ini di bagian X itu kita lakukan pemapasan. Di bagian sini kita papas karena kita udah pasang beberapa kali. Nah, kalau di sini nggak dipapas itu nanti mentok di nokernya, di bagian yang RRAX itu nanti mentok. Makanya kita lakukan papasan sedikit, secukupnya aja, biar nggak mengurangi kekuatan dari RR-nya sendiri. Untuk pemapasannya jangan lupa ini ditutup, jangan sampai ball bearingnya ini kena pas pemapasan. Oke. Untuk selanjutnya di bagian, kita udah jelasin bagian sini, bloknya udah, ini udah, kita masuk ke headnya. Untuk headnya sendiri, nah ini ada 2 head. Yang pertama kita pernah pasang ini head bawaan standar Vario. Ini orangnya beli sendiri, beli second dari temennya. Klepnya berapa mas? 3126 untuk klepnya sendiri. Ini yang head pertama ini 3126, beli second. Terus ini pakai BRT. Nah, karena pas dibawa ke sini kita lihat portingannya itu masih kecil banget.
jadi nggak sesuai lah sama TB-nya juga. Makanya kita lakukan pembesaran di bagian portingan biar tenaganya lebih maksimal juga. Pertama-tama masih aman, 2 mingguan lah itu masih aman, motor dipakai masih aman semua. Nah, selang beberapa waktu itu ada sedikit masalah, soalnya di sini headnya itu masih standar, belum ada las-lasan sama sekali, terus cuma dibesarin klep. Jadi ketika kita melakukan porting yang terlalu besar, nah di bagian dalam ini itu nyebrang, jadi air dari sini tembus ke sini. Untungnya itu enggak pas keadaan motor itu jalan, jadi cuma pas mau di starter kok nggak bisa, pas dicek ternyata ada air di sini. Makanya dari itu kita bilang ke ownernya, kita suruh ganti head saja daripada nanti banyak masalah juga. Nah, terus kita buatkan headnya ini. Nah, ini udah di las full, jadi lebih aman, lebih proper lah. Ini pakai ukuran klep 3127. Nah, jadi lebih besar ini untuk ukurannya lebih besar 1 mili. Ini sudah di las terus dibolongin gini, jadi ini radiator tetap on. Terus udah di porting juga, masih tebel di sini juga dilas semua, jadi mau di porting dibesarin lagi sebenarnya masih aman, tapi kita maksimalin aja segini udah cukup. Oke, lalu untuk kompresi sendiri kita udah ukur, ini udah kita ukur kompresinya di sekitar 14 itu ownernya, soalnya ownernya itu pakai Pertamax turbo terus, jadi kita berani ke 14, nggak usah pakai benzol, udah aman sih 14 itu. Pernah yang berani pakai Pertamax turbo. Nah, melakukan R3 BRT ini overlapnya itu sekitar 3, jadi walaupun 14 itu kan kompresi statis ya, jadi kompresi diam. Nah, kalau overlapnya di atas 3 itu nanti dikompresi dinamis atau kompresi saat mesin ini bergerak itu nggak sampai 14 karena udah ada udara yang terbuang ke X karena overlap itu. Gitu aja untuk penjelasan dari part-part apa aja yang dipasang di motor Vario ini. Selanjutnya bakal kita pasang aja langsung motor ini, nanti langsung kita naikin, terus bakal ada tes hidup juga kalau waktunya cukup. Oke, tetap stay tune aja. Oke, di sini head sudah kita pasang. Ini kita bakal melakukan pengencangan head. Nah, untuk pengencangan head selalu gunakan ini kunci torsi ya, supaya kekencangan dari keempat baut head ini merata, supaya menghindari kebocoran di area radiator yang bisa masuk ke dalam ruang bakar. Oke, jangan lupa ini kita melakukan 2 kali pengencangan, yaitu yang pertama kita torsi yang kecil dulu. Kalau udah semuanya merata, nanti baru kita lakukan pengencangan sesuai buku panduan
dari masing-masing motor. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan pengencangan yang pertama. Kita pakai torsi yang kecil dulu. Nah, habis ini kita lakukan pengencangan sesuai dengan buku panduan. Ditambah 1 atau 2 boleh sih. Supaya ini kan soalnya mesinnya udah dioprek-oprek, jadi butuh torsi ini yang lebih kuat sedikit. Oke. What you wanna do right now? Empty, thinking about the ways you like it, baby. I don't really ask for much. Crazy how you only want the fire. I swear to God, 'cause I had enough. Tell me stop, but I had enough. You know why we broken up. Oh, I could say nothing. You told me that I am not around. I could say nothing. Oke, untuk project motor Vario 150 bore up udah selesai. Nah, untuk tes seretnya sendiri bakal kita bikin videonya. Kalau video ini banyak yang nonton, banyak request, kita bakal bikin videonya. Nah, untuk konten selanjutnya kalian bisa komen-komen aja, kita bikin konten apa biar seru lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.